Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Malam hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita berkenaan RCM. Materi malam hari ini kita akan melanjutkan berkenaan dengan failure mode atau penyebab dari kegagalan. Sebelum materi ini saya sampaikan, tentunya saya berharap kepada seluruh mahasiswa kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan selalu menjaga protokol COVID kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik, pada malam hari ini kita akan masuk materi kita berkenaan dengan failure mode. Sebelum memasuki materi failure mode ini, saya mengingatkan kepada seluruh mahasiswa bahwasanya berapa minggu yang lalu saya memberikan tugas berkenaan dengan penyusunan informasi worksheet atau information worksheet dan decision worksheet, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi pemeliharaan atau kegagalan dari suatu alat atau unit. Tetapi sampai hari ini saya perhatikan di sistem perkuliahan kita, saya baru menemukan 3 orang mahasiswa yang sudah mengirimkan tugasnya, yang sudah membuat tugasnya. Saya sangat mengapresiasi ketiga mahasiswa tersebut, walaupun sebenarnya tugas yang dikerjakan atau yang dikumpulkan itu belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya hanya meminta Anda untuk membuat information worksheet berkenaan dengan kegagalan fungsi dari satu unit mesin, tetapi yang dibuat dalam bentuk karya ilmiah, dan juga isi karya ilmiahnya menurut saya belum lagi menuju apa yang saya harapkan. Tetapi ada di antara tugas yang dikumpulkan itu contoh melakukan atau menyusun information worksheet dan decision worksheet. Tetapi yang saya harapkan adalah information worksheet dan decision worksheet itu disusun oleh mahasiswa sendiri, bukan karya orang lain, bukan information dari orang lain yang Anda print out, yang Anda save dan dikirimkan kepada saya. Ini bukan karya Anda, tetapi karya orang lain yang Anda kirimkan kepada saya. Maka saya, walaupun tugasnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, saya tetap mengapresiasi dan mohon kiranya kepada rekan-rekannya yang lain, mahasiswa yang lain, segera untuk mengumpulkannya dan bisa dikirim langsung melalui WA saya pribadi, untuk bisa saya cek langsung nanti tugas yang Anda kerjakan. Jika tugas-tugas tidak diselesaikan, maka itu konsekuensi ada pada Anda sendiri. Baik, dan untuk 3 mahasiswa tersebut, kalau ingin memperbaiki nilainya, walaupun tugasnya belum memenuhi kriteria yang saya harapkan, kalau ingin memperbaiki nilainya, silakan untuk memperbaiki tugasnya. Silakan memperbaiki tugasnya, menyusun kembali information worksheet dan decision worksheet. Nah, ini saya kutip, saya potong dari tugas yang diberikan atau yang dikirimkan oleh salah satu mahasiswa. Di dalam tugasnya itu ada penyusunan information worksheet, tapi ini karya orang lain, bukan karya dia. Maka ini saya tidak mengapresiasi, tetapi inilah contoh realnya yang ada mungkin di suatu perusahaan tertentu yang diambil, atau mungkin dari karya orang lain yang diambil oleh rekan Anda. Saya contohkan sebelum nanti masuk kita ke materi failure mode-nya. Saya contohkan kembali. Pertama kali, information worksheet. Untuk kita pahami, information worksheet ini adalah sebuah informasi atau lembar informasi RCM yang berisi dokumen informasi rinci tentang fungsi dan kinerja standar, kegagalan fungsional,
model kegagalan dan dampak daripada kegagalan. Dari informasi worksheet ini kita memberikan data informasi apa saja yang menyebabkan nanti terjadinya suatu kegagalan. Maka kita harus memberikan informasi secara rinci sehingga nanti bisa di dalam kita melakukan decision worksheet-nya itu kita mudah untuk mengambil keputusan. Nah, kita lihat contoh yang ada yang saya potong dari tugas rekan Anda. Information worksheet-nya ini adalah berkenaan dengan kompresor. Ya, kompresor. Untuk kita pahami bahwasanya fungsi kompresor itu adalah menghasilkan udara bertekanan. Yang gunanya bisa jadi nanti berbagai macam fungsinya, bisa jadi untuk menggerakkan suatu unit lain atau unit mesin yang lain. Ya. Nah, kita perhatikan. Yang pertama itu ada fungsi. Ini adalah fungsi dari mungkin apa saja yang berhubungan dengan kompresor, komponen apa saja yang berhubungan kompresor. Kemudian ada fungsional failure, ya. Kemudian ada failure mode-nya dan failure effect-nya. Ya. Ini dalam kita menyusun dari sini worksheet-nya, keempat hal ini mesti kita berikan informasi secara baik. Nah, kemudian kalau kita lihat, yang pertama fungsi dari suatu komponen itu adalah melakukan transfer aliran listrik ke mesin dan merubah kecepatan motor. Nah, ini suatu fungsi komponen dari kompresornya. Maka fungsional failure-nya atau kegagalan fungsinya ini ada dua kegagalan fungsinya. Yang pertama kontaktor ada mungkin kontaktornya terbuka, ya. Kemudian ada mungkin kontaktor LP stack-nya, tripnya yang mengalami kegagalan. Dari kedua kegagalan fungsi ini, maka kita mengindikasikan terjadinya atau penyebab dari kegagalan itu bisa jadi disebabkan oleh reaksi panas dan adanya kotoran. Ini bisa jadi penyebab terbakarnya kontaktor tadi. Nah, jadi dari satu fungsional failure ini bisa jadi ada beberapa nanti failure mode yang mengindikasikan yang menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi pada kontaktor tadi yang terbakar. Ya, ini kita contohkan satu saja. Satu function failure, satu failure mode kita contohkan. Tapi bisa beberapa failure mode yang terjadi, ya. Nah, kemudian dari failure mode tadi, ya, apa kira-kira, ya, failure effect-nya? Ya. Dalam artian kalau terjadi kontaktor terbakar ini, failure effect-nya kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi kompresornya ini berhenti beroperasi. Nah, ini konsekuensinya atau efeknya, failure effect-nya, efek dari kegagalannya itu. Ini baru satu dari kegagalan fungsi. Nah, kegagalan yang kedua, kontraktor LV-nya strip. Nah, apa yang menjadi failure mode-nya? Bisa jadi terjadi reaksi panas dan adanya kotoran. Konsekuensi efeknya apa? Efeknya adalah kompresor ini juga bisa berhenti beroperasi. Ini sebuah contoh. Jadi contoh kedua misalnya, fungsi kedua adalah untuk membuka dan menutup valve kontrol hidrolik pneumatis secara otomatis. Ini fungsi dari udara bertekanan dari kompresor yang kedua. Maka fungsional failure-nya, kegagalan fungsi yang terjadi misalnya katup solenoidnya bocor. Ya. Failure mode-nya adalah umur material dan adanya reaksi panas. Ini penyebab gagal fungsinya katup solenoid tadi atau bocornya katup solenoid tadi. Nah, kegagalan fungsi yang kedua, katup solenoidnya terbakar. Maka failure mode-nya adalah lilitan tembaganya terbakar. Nah, dari kedua failure mode ini, fungsional failure dan failure mode ini, apa konsekuensi atau efek terjadi dari kegagalan tersebut? Maka bisa jadi kompresornya tidak berfungsi, ya, valve
otomatisnya, ya. Kemudian tidak berfungsinya valve otomatisnya. Nah, ini contoh daripada kita menyusun dari information worksheet-nya. Jadi kepada seluruh mahasiswa saya sampaikan, perhatikan contoh ini dengan baik dan susun information worksheet-nya sesuai dengan contoh yang diberikan. Ini contoh real yang ada mungkin di suatu perusahaan tertentu yang diambil oleh rekan saudara tadi. Jadi di dalam satu unit kompresor itu terdapat banyak bagian-bagiannya. Nah, di antara bagian-bagian itu Anda rinci satu persatu apa saja bagian-bagian daripada kompresor itu atau unit mesin tertentu yang Anda ambil untuk menyusun worksheet-nya. Tidak hanya kompresor, misalnya pompa, misalnya motor listriknya, atau misalnya unit mesin yang lain. Tetapi dalam satu unit mesin itu ada beberapa komponen. Maka lakukanlah, ya, buatlah informasi worksheet-nya terhadap kegagalannya itu. Nah, jadi saya harapkan kepada Anda untuk menyusun dengan baik sehingga Anda bisa memahami ketika kita mengambil keputusan pemeliharaan terhadap suatu unit mesin, kita punya dasar yang kuat, tidak asal atau istilah try and error atau pemeliharaan yang coba-coba. Ini akan menimbulkan kerugian dibuatnya. Nah, perlu saya ingatkan, failure fungsi atau fungsional failure ini bisa beberapa kegagalan fungsional dari satu fungsi komponen mesin. Nah, kemudian juga dari satu fungsional failure bisa memunculkan, mungkin bisa indikasinya failure mode ini juga terdiri dari beberapa failure mode dari satu kegagalan fungsi. Nah, ini mesti Anda rincikan. Coba Anda definisikan dengan baik, Anda analisa, susunlah information worksheet yang sebenarnya, pilihlah unit mesin yang Anda analisis, terserah Anda unit mesinnya apa, dan susunlah informasi worksheet-nya seperti contoh yang saya sampaikan, yang saya terangkan pada kesempatan ini. Ini informasi worksheet-nya. Sehingga apapun nanti keputusan yang diambil pada decision worksheet-nya, kita punya dasar. Nah, kemudian saya sambung satu lagi contoh ini. Misal ini, fungsi yang berikutnya adalah sambungan, sambungan dan mencegah terjadinya kebocoran oli gear pompa. Nah, untuk perapat sambungan ini berarti seal ini misalnya, ya, kita lihat ini fungsi dari komponennya. Kemudian failure-nya adalah packing oli box sobek. Otomatis kalau packingnya yang sobek pasti bocor. Nah, apa yang menjadi failure mode-nya? Ya, bisa jadi secara sederhana kalau packing ini kan kebanyakan hanya karena umur pemakaian, ya, sehingga tak mampu lagi menahan tekanan sehingga tidak mampu merapatkan antara dua komponen lagi. Ya, mudah terjadi kebocoran. Karena prinsipnya packing itu fungsinya merapatkan antara dua komponen supaya tidak terjadi kebocoran oli, kebocoran tekanan, ya. Tapi kalau saya packingnya sudah sobek, otomatis oli bocor, tekanan pun akan bocor. Maka konsekuensinya atau failure efeknya adalah kompresor ini berhenti beroperasi dan tak mungkin dioperasikan kalau sudah terjadi kebocoran oli. Dan seterusnya seperti itu untuk melakukan information worksheet kegagalan suatu komponen. Jadi saya harapkan kepada seluruh mahasiswa tolong diulang untuk membuat information worksheet-nya, dan berikutnya nanti akan saya jelaskan berkenaan dengan decision worksheet. Sementara ini saya tutup dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.